Puji Tuhan, terkadang kita melihat ada orang-orang Kristen, dia ini sukar untuk memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melukai hati dia. Mungkin saja orang tersebut juga tidak bermaksud begitu, hanya terjadi karena sebuah kesalahpahaman atau apapun. Tapi intinya terjadi sebuah perselisihan dan akhirnya yang bersangkutan ini merasa dilukai. Bapak dan Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita harus ingat dengan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah pada kita dan mengampuni mereka. Intinya segala yang mereka kerjakan ini terhadap kita harus kita lepaskan, berikan mereka pengampunan. Nah, saya mau berkata begini, jangan sampai kita ini bertemu dengan orang lalu kita belagak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal memang ada apa-apa. Dalam arti, walaupun kita boleh berkata dengan mulut kita mengaku bahwa kita mengampuni dia, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih menyimpan itu luka di dalam hati kita. Apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita adalah kita bisa melepaskan pengampunan pada mereka. Ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita tidak mau memaafkan. Yang pertama, saya catat di sini adalah kalau kita tidak mau memaafkan orang yang bersalah sama kita ataupun yang melakukan sebuah kesalahan pada kita, hal yang pertama adalah Tuhan sendiri tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, di mana firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi di sini sangat jelas bahwa Tuhan memberikan pengampunan pada kita dan Tuhan mau juga kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi kalau kita ada orang salah sama kita, lepaskan pengampunan pada dia. Apapun persoalannya, apapun yang Anda hadapi, saya mau bilang ketika Anda melepaskan pengampunan pada orang, di situ Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Hal yang kedua yang akan terjadi kalau kita tidak memaafkan. Hal yang kedua di Ibrani pasal 12 ayat 14. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nah, di sini yang pertama dikatakan berusaha hidup damai dengan semua orang. Hal yang kedua, jangan kita mengembangkan kepahitan dalam diri kita dan menjadikannya racun di dalam hati Anda. Bapak dan Ibu, lihatlah apa yang terjadi dengan orang yang menyimpan kepahitan dalam hidup dia. Tentu itu tidak akan baik. Justru saya mau bilang kepahitan yang ada ini bisa merusak kesehatan dia, bisa merusak jaringan otak dia, di mana pada akhirnya sebuah kepahitan itu akan membuahkan kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang tidak ada yang baik dengan kepahitan. Pada akhirnya itu akan mengubah raut muka kita yang tadinya sukacita menjadi muram, marah, dan emosional. Saya mau bilang, kalau kita menyimpan kepahitan dalam diri kita, itu akan menjadi sebuah bom waktu yang akan siap meledak di suatu saat. Jadi hati-hati dengan kepahitan. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan dalam diri kita. Bahaya. Jangan sampai itu kepahitan itu akhirnya menjadi sebuah racun yang membuat Anda sakit, membuat Anda stroke, membuat Anda mengalami sakit Parkinson atau apapun. Jangan sampai itu terjadi. Banyak orang tidak sadar bahwa kepahitan itu bisa membawa dia sakit. Jadi
banyak orang tidak tahu. Pada akhirnya saya mau bilang, benarlah kata firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jangan kita cemari hati kita dengan kepahitan. Hal yang ketiga, begini. Orang yang tidak memaafkan. Hal yang ketiga adalah orang tersebut tidak bergerak. Dia tetap hidup dalam masa lalu dia. Padahal saya mau bilang, Tuhan mau sediakan masa depan yang luar biasa pada dia. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, orang kalau dia tidak mau mengampuni, saya melihat dia secara dalam spiritual, dia ini tidak bergerak. Dia ini tetap ada dalam masa lalu dia. Dia nggak lebih maju, dia nggak akan bergerak luar biasa, dan padahal harusnya dia itu lebih maju, dia lebih gimana lagi diberkati. Tapi karena dia hidup dalam tidak mau memaafkan, maka orang ini tidak akan bisa lebih maju, nggak akan bisa lebih diberkati. Maka daripada itu, kalau Bapak dan Ibu tahu semua hal ini, belajar kita untuk cepat mengampuni. Belajar untuk kita cepat melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah melukai kita dan menyakiti kita. Jangan kita menyimpan kemarahan, menyimpan dendam dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, yaitu cepat memaafkan. Mulailah untuk kita memulai sebuah percakapan yang kita tahu kalau kita lakukan akan berujung dengan sebuah rekonsiliasi. Artinya, kalau tidak Anda yang memulai, lalu siapa yang memulai perdamaian itu? Berikan sikap Anda sebagai contoh bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka tandanya adalah kita dengan siapapun pasti mau berdamai. Biarlah nama Kristus terus dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.